Halo, shalom saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread hari ini. Keadaan saudara bagaimana sekarang? Harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat. Saudara yang kekasih tetap semangat dan penuh sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, damai dan sukacita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, pada hari ini kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, saudara. Tetapi saya akan membaca ayat yang kedua saja dulu, nanti ayat-ayat yang lain kita akan lihat bersama-sama. Nah saudaraku yang kekasih, kita akan mengambil satu tema dari perikop ini, itu adalah antara kaya dan kelimpahan. Nah mari kita baca bersama-sama ayat yang kedua terlebih dahulu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ini adalah satu surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus oleh Paulus, ya, berkenaan dengan pelayanan kasih. Jadi Paulus menghimbau jemaat yang ada di Korintus untuk juga memberikan sumbangan, memberikan juga pemberian-pemberian kasih, ya, untuk orang-orang yang ada di Yudea dan juga yang ada di Yerusalem. Nah, orang-orang yang ada di Yudea dan Yerusalem ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menerima Tuhan Yesus, tetapi oleh karena penganiayaan yang begitu berat, penganiayaan yang begitu hebat yang mereka alami, sehingga mereka menjadi miskin, ya. Mereka menjadi miskin karena semua fasilitas dan semua apa yang akan mereka lakukan itu semua di-cut, ya, oleh orang-orang pada saat itu yang membenci mereka oleh karena iman mereka kepada Yesus. Sehingga akhirnya mereka kekurangan dan mereka mengalami kemiskinan dan juga oleh karena kelaparan yang terjadi pada saat itu. Sebab itu oleh karena kasih Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem dan Yudea ini, dia menghimbau jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan juga jemaat-jemaat yang ada di Makedonia itu untuk memberikan sumbangan kepada jemaat-jemaat yang sedang kekurangan, yaitu sumbangan pemberian kasih mereka sebagai pelayan kasih sesama anak-anak Tuhan yang sedang menderita. Akan tetapi rupanya jemaat yang ada di Korintus ini tidak menanggapi begitu serius, ya. Oleh sebab itu dia memberi contoh teladan di mana jemaat-jemaat di Makedonia ini merupakan teladan yang sangat luar biasa di dalam hal memberikan sumbangan mereka untuk pelayanan kasih bagi orang-orang kudus yang sedang mengalami kekurangan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka melimpah, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, luar biasa sekali saudara. Jika dibandingkan jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kaya, saudara. Dan kaya karena memang itu kota yang dekat pelabuhan dan memang perdagangan, dan jemaat ini memang jemaat kaya. Tetapi sayang saudara, mereka miskin di dalam kemurahan, ya. Mereka miskin dalam kemurahan walaupun mereka kaya secara finansial dan ekonomi. Tetapi sebaliknya kita melihat di sini saudara, jemaat jemaat yang ada di Makedonia ini adalah jemaat yang sangat miskin. Di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, ya. Ini yang dikatakan antara kaya dan kelimpahan, ya. Ini saudara, antara kaya dan kelimpahan itu merupakan tema kita, saudara. Jadi antara kaya dan kelimpahan ini merupakan dua hal yang berbeda. Kita melihat di sini orang kaya tidak selalu hidup dalam kelimpahan. Sebaliknya orang yang berkelimpahan tidak selalu harus orang kaya. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata demikian.
Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa berkelimpahan harta, benda, dan sebagainya. Tidak selalu, saudaraku yang kekasih ya. Orang yang hidup berkelimpahan tidak selalu kaya. Tetapi orang kaya juga belum tentu hidup berkelimpahan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang hidup berkelimpahan di sini adalah bagaimana sikap mereka ya, walaupun ya, kita lihat walaupun orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini secara materi, tetapi dan secara materi dan juga secara ekonomi, keuangan, mereka sangat miskin, saudara. Akan tetapi Alkitab mengatakan mereka hidup dalam berkelimpahan. Dalam hal apa? Dalam hal kemurahan. Ya, dalam hal kemurahan kita melihat siapa-siapa saja jemaat yang ada di Makedonia. Contohnya itu adalah jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika, dan juga jemaat di Berea, dan beberapa jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, kita melihat di dalam ayat yang kedua, selagi dicobai sangat berat. Jadi mereka ini juga adalah orang-orang yang sedang mengalami pencobaan yang begitu berat. Mereka juga adalah orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka. Sama yang dialami oleh orang-orang anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem dan Yudea. Dan di Yudea dan di Yerusalem itu mereka dianiaya dan menjadi miskin. Dan orang-orang di Makedonia juga hal yang sama. Jadi saudara, akan tetapi yang sangat luar biasa di sini dikatakan walaupun keadaan yang begitu berat dalam penderita dan penganiayaan, tetapi sukacita mereka meluap. Wah, luar biasa, saudara. Keadaan kesukaran ekonomi, keadaan penganiayaan yang begitu berat yang didera oleh mereka itu tidak menghilangkan sukacita mereka di dalam Tuhan. Saya ingat ada satu lagu, The Joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita daripada Tuhan itulah kekuatanku. Justru dalam sukacita ada sukacita yang meluap, itulah yang menjadi kekuatan mereka. Ini menunjukkan bagaimana mereka sudah bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup mereka berpusat kepada Kristus, sehingga tujuan hidup mereka adalah Kristus. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan itu, mereka tidak melihat itu. Tapi yang satu yang mereka perhatikan adalah kepada Kristus. Mata mereka hanya kepada Kristus, bukan kepada situasi lingkungan yang sedang mereka alami yang begitu berat. Nah, saudara, mari coba kita melihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama kita baca ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, inilah jemaat yang di Tesalonika, yaitu jemaat yang ada yang tersebar di Makedonia, saudara. Dan mereka di sini dikatakan penurut-penurut rasul, dan mereka itu juga penurut Tuhan, dan mereka telah menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita melihat di sini walaupun penindasan yang begitu berat. Kita lihat ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Keberadaan mereka, ya, iman mereka itu menjadi satu teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan juga di Akaya. Nah, ini membuktikan bahwa betul-betul iman mereka sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka kuat. Sehingga penderitaan penganiayaan yang begitu hebat, mereka tetap berdiri teguh, bahkan diperkuat terus di dalam Tuhan. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi Akaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Wah, luar biasa, saudara. Jadi mereka telah bertumbuh dalam imannya. Padahal mereka tadinya adalah orang-orang yang tidak percaya. Lewat pelayanan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya, mereka percaya dan mereka bertumbuh. Dan iman mereka ini telah tersiar sampai kemana-mana, ya, di Makedonia dan Akaya, bahkan di daerah-daerah yang lebih jauh lagi.
Iman mereka sungguh teguh. Nah, saudara, kita melihat di sini karena iman kepada Tuhan, karena mata mereka terus tertuju kepada Kristus, sehingga itulah mereka tetap bersukacita dalam penderitaan sekalipun. Nah, saudara, kemudian kita lihat kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan sangat berat, berbagai penderitaan sukacita mereka melimpah. Dan meskipun mereka sangat miskin, jadi mereka bukan hanya menderita yang sangat hebat, penderitaan yang didera itu, tetapi mereka juga secara ekonomi, mereka kekurangan, bukan hanya kekurangan, mereka sangat miskin, saudara. Nah, kalau kita melihat kedua hal ini ya, sepertinya penderitaan itu begitu komplit, sudah menderita, miskin lagi. Ada alasan bagi mereka untuk menolak, untuk memberikan pemberian kasih kepada jemaat yang ada di Yudea dan juga di Yerusalem, yang sedang juga menderita dan kekurangan seperti mereka. Akan tetapi yang sangat luar biasa, saudara, walaupun mereka menderita dan mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Wow, luar biasa. Jadi kaya dalam kemurahan ini berbeda sekali ya dengan jemaat yang ada di Korintus, saudara. Kita melihat ada banyak orang kaya ya. Ada banyak orang kaya tetapi mereka miskin dalam kemurahan. Mereka terlalu pelit untuk memberikan dan memberkati orang lain. Dan seakan-akan mereka tutup mata dengan orang-orang yang kekurangan, mereka tidak peduli. Akan tetapi kita melihat bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini, saudara. Mereka ada alasan sebenarnya untuk tidak memberi. Mereka ada alasan sebenarnya untuk give up. Akan tetapi sangat luar biasa mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun mereka miskin, tetapi kita melihat di dalam ayat yang ketiga, kita lihat di sini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Keadaan mereka yang menderita dan miskin ini tidak menghambat mereka untuk memberi persembahan kasih dan menolong orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Bahkan di sini dikatakan dengan kita lihat di sini mereka itu telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, bahkan melampaui. Ini sangat luar biasa, saudara. Melampaui dari kemampuan mereka, mereka memberi. Dan di dari keempat yang sangat luar biasa lagi adalah dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow, luar biasa, saudara. Bahkan mereka meminta dan mendesak kepada Paulus dan rasul-rasul supaya juga mereka terlibat di dalam memberi pelayanan kasih ini. Supaya mereka juga memperoleh kasih karunia Tuhan. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini adalah jemaat yang bukan bergantung dari berapa berkat yang mereka terima, tapi betul-betul bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Wow, dahsyat banget. Dan mereka tahu apanya kekurangan dan mereka tahu juga apa yang kelebihan. Nah, saudara, coba kita melihat dalam Filipi juga ya. Itu adalah Filipi salah satu jemaat yang ada di daerah Makedonia juga. Saudara, mari kita melihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita baca di dalam ayat yang ke-19. Kita lihat di sini adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus? Kita lihat ayat yang ke-18, di sini dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Sesuatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Jemaat Filipi ini juga memberikan sumbangan, memberikan sokongan ya untuk Paulus dalam pekerjaan
pekerjaan Tuhan yang sedang dia alami. Pada saat itu dia di penjara, tetapi Paulus tidak mengalami kekurangan-kekurangan. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat Filipi memberikan kiriman-kiriman kebutuhan yang dibutuhkan oleh Paulus. Ini luar biasa, saudara. Apakah mereka jemaat yang kaya? Tidak. Justru mereka juga mengalami penganiayaan yang sama, dan mereka juga bukan orang yang kaya, mereka juga bahkan dikatakan sangat miskin, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Tetapi mereka hidup dengan kasih karunia. Nah, itu bedanya, saudara. Hidup dari gaji dengan kasih karunia. Kalau kita hidup dengan gaji, saudara, nggak bakalan cukup. Apalagi ya, orang-orang yang sederhana, yang hanya dapat sekedar kalau kerja, kalau nggak kerja nggak dapat, ya. Ya saudara, jemaat, hanya yang seperti itu. Keadaan corona yang saat ini banyak gaji yang dipotong. Perusahaan-perusahaan juga mengalami kesulitan, susah membayar gaji dari pegawai-pegawainya, dan banyak alasan lain, saudara, untuk kita katakan tidak memberi. Tetapi sangat luar biasa jemaat di Makedonia ini. Walaupun mereka menderita dan mereka juga kekurangan dan sangat miskin, tetapi mereka betul-betul mendesak Paulus supaya mereka juga terlibat di dalam pelayanan kasih untuk orang-orang yang kekurangan. Wah, luar biasa. Inilah yang disebut hidup dalam berkelimpahan. Jadi bukan hidup oleh kondisi, tapi betul-betul karena anugerah dan juga kasih karunia Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang kelima, kita melihat mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wow, luar biasa. Paulus dan rasul-rasul mereka tidak mengharapkan kalau jemaat yang ada di Makedonia ini memberikan lebih. Karena mereka tahu betul kondisi mereka. Akan tetapi saudara, kita melihat di sini mereka justru memberi lebih banyak dari apa yang Rasul Paulus dan rasul-rasul harapkan. Saya ingat ada suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dan dia melihat ada banyak orang memberi persembahan-persembahan, dan ada seorang janda yang miskin kemudian memberikan hanya sesen uang, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan justru janda itu memberikan yang terbanyak, yang terbaik. Kenapa saudara? Karena seorang janda ini memberikan dari apa yang dia punya. Ketika dia memberi, mungkin itu dia berkorban. Besoknya mungkin dia nggak makan. Tapi dia serahkan itu kepada Tuhan, saudara. Tetapi orang-orang yang lain itu mereka memberikan persembahan yang banyak, tetapi dari kelebihan mereka. Jadi di sini bukan dihitung dari berapa banyak yang saudara kasih untuk pelayanan kasih dan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini adalah berapa kerelaan hati saudara, kesungguhan saudara, oleh karena kasih saudara kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kelima ini. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Jadi memberikan diri mereka kepada Tuhan, mempersembahkan hidup mereka menjadi persembahan yang kudus, yang harum dan yang berkenan kepada Allah, ya. Memberikan betul-betul available kepada Tuhan. Available itu menyediakan diri mereka untuk dipakai menjadi saluran berkat bagi kerajaannya, ya saudara, bagi orang lain menjadi saluran berkat tersedia. Dan kemudian di sini dikatakan juga bahwa oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Dan bukan hanya kepada Allah mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, tetapi juga kepada rasul-rasul. Ya, kepada rasul-rasul mereka memberikan pemberian-pemberian. Yang mungkin kalau dihitung-hitung mungkin tidak seberapa, tetapi menurut Paulus itu luar biasa, sudah banyak. Karena mereka memberikan berdasarkan apa yang mereka punya dan betul-betul bahkan melampaui dari apa yang mereka punya. Ini sangat luar biasa. Dan di dalam ayat yang ke-6 kita melihat di sini, sebab itu kami di ayat ke-6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih ini sebagaimana ia telah memulainya. Wow, luar biasa. Sehingga Titus diutus untuk semua mengambil dana-dana yang sudah untuk pelayanan. Ini sangat luar biasa, saudara. Kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan
dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku maupun menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wah, luar biasa saudara. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita terima. Apapun kondisi saudara saat ini, itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan Yesus, dan juga tidak mengurangi kita dan menghalangi kita untuk memberi kepada Tuhan, untuk berbagi kepada orang-orang yang keadaan kekurangan. Ada beberapa ayat sebelum saya tutup, mari kita baca Ibrani pasal yang ke-13, kita baca di dalam ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi firman Tuhan, jangan lupa untuk berbuat baik ya, karena korban-korban inilah yang berkenan kepada Allah. Kata korban itu artinya bahwa memang betul ketika saudara membagi sesuatu itu mungkin berkorban ya, tetapi justru ini yang berkenan kepada Allah. Dan 2 ayat lagi sebelum kita tutup, yaitu dari Mazmur 126, kita baca ayat ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ya, akan menuai dengan bersorak-sorai. Wah, luar biasa ya. Mungkin ketika kita menabur ya saudara, mungkin saudara ya, kita menabur dengan air mata. Jadi tidak selalu uang ya, perhatian saudara, waktu saudara, kasih saudara yang saudara tabur itu ya dengan air mata, tetapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ada kalanya ketika kita menabur, kita sambil menangis, berkorban. Tetapi kita maju terus. Ya, kita terus menabur kebenaran, kita terus menabur ya benih kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, walaupun itu dengan air mata, tetapi firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan, kita akan pulang bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ada sukacita yang melimpah di dalam hal kita memberi. Nah, saudaraku yang kekasih, ini juga menunjukkan kasih yang luar biasa dari jemaat-jemaat yang di Makedonia. Orang yang bertumbuh dalam kasih, dia pasti mau memberi ya. Saudara, bisakah kita memberi tanpa kasih? Ya bisa. Tidak mungkin kasih tanpa memberi. Orang yang punya kasih kepada Tuhan, dan pasti dia akan memberi juga yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami bagaimana jemaat yang ada di Makedonia, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, walaupun mereka menderita yang sangat berat, bahkan mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka tidak memperhatikan apa yang mereka alami di sekitar mereka, tapi memandang kepada Kristus, sehingga mereka keadaan yang seperti apapun yang mereka alami, mereka bisa menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih, hamba mau berdoa ya Tuhan untuk kami semuanya, supaya hati kami tetap memandang kepada Tuhan dalam keadaan sulit sekalipun, tidak mencegah kami untuk bersukacita dan juga berbagi bagi orang yang sedang mengalami kekurangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan, amin.